Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali bersama saya, Guru Mata Pelajaran Geografi SMA Negeri 5 Metro, yang kali ini akan melanjutkan pembelajaran yang sempat terpotong oleh penilaian tengah semester. Adapun materinya adalah langkah-langkah penelitian geografi. Pasangan KD-nya 3.3, memahami langkah-langkah penelitian ilmu geografi dengan menggunakan peta. 4.3, menyajikan hasil lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bahkan gambar, tabel, grafik, foto, atau video. Materi pembelajarannya, ya, bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu selama 3 pertemuan. Sekarang kita akan melanjutkan materi pembelajaran yang berikutnya. 13, menganalisis data. 14, membuat laporan penelitian. Ya, artinya masih ada 2 bahasan. Ya, ada 2 bahasan. Menganalisis data dan membuat laporan. Jadi membuat laporan dari kalian praktekkan. 13, menganalisis data. Kegiatan yang dilakukan setelah memperoleh data dari responden dan sumber lain adalah melakukan analisis data. Dalam penelitian geografi, para peneliti dapat menggunakan analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kuantitatif artinya datanya berupa angka-angka atau numerik. Sebenarnya kalau kualitatif berarti datanya bukan berupa angka-angka, tapi berupa kalimat-kalimat atau verbal. Ini adalah contoh analisis data kuantitatif. Yang biasa digunakan adalah menggunakan median, dan modus. Kita lihat di sini, rata-rata, hitung. Median, nilai tengah. Modus artinya data yang memiliki frekuensi tertinggi atau sering muncul. Analisis kualitatif. Jadi datanya berupa kumpulan perwujudan kata-kata, bukan angka. Maka analisis secara kualitatif. Langkah-langkah harus dilakukan dalam analisis kualitatif. 1, reduksi data. 2, triangulasi data. 4, penyajian data. 3, penyajian data. 4, menarik kesimpulan. Kita lihat apa itu reduksi data. Jadi reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik, diverifikasi. Sesuai dengan namanya, dengan melakukan reduksi data, berarti kita memilih data mana saja yang relevan digunakan untuk memperkuat laporan penelitian kita. Dan seorang ahli berpendapat, silakan dibaca pendapatnya. Ya, ini masih katanya reduksi data. Jadinya ada catatan lapangan, seperti ini catatan lapangannya, direduksi, hasil reduksinya seperti ini. Ini contoh catatan lapangannya, direduksi, hasil reduksinya menjadi seperti ini. 2, triangulasi. Triangulasi peneliti dimasukkan antara lain untuk menghindar potensi bias pada penelitian tunggal. Satu hal yang perlu diperhatikan, jika suatu penelitian menggunakan triangulasi penelitian, maka
Dengan peneliti maka harus dipastikan bahwa yang paling ahli terlibat langsung dalam proses pengumpulan data dan analisis data. Seorang ahli yang bernama Norman K. Denkin mendefinisikan bahwa triangulasi data secara garis besar dibagi menjadi 4, triangulasi metode, triangulasi antar peneliti, triangulasi sumber data, dan triangulasi teori. Ini contoh triangulasi data dari hasil wawancara. Maka ada informan 1, informan 2, dan informan 3. Ini data yang dari wawancara, maka ada informan 1. Konsen analisis, maka ada dokumen analisis. Data observasi, maka ada aktivitas perilaku. Ini gambar selanjutnya gambarannya. Dari observasi, wawancara, maupun dari dokumentasi. Penyajian data. Penyajian data merupakan salah satu kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adalah contoh data yang berupa tabel atau tabulasi. Contoh data berupa diagram batang. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Contoh penyajian data dalam bentuk diagram garis. Yang 4, menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan bisa dimulai dari umum ke khusus, dari gambaran luas ke gambaran yang lebih sempit, gambar nyata ke tidak nyata, khusus ke umum. Ini cara menarik suatu kesimpulan. Ini adalah contoh. Metode deduksi. Contoh 1. Premis 1. Kalau kakeknya datang dari kampung, Orlando sangat senang sekali. Premis 2. Dari kampung kakeknya datang. Ia menginap di rumah Orlando. Konklusinya, Orlando sangat senang sekali. Ya, berdasarkan deduksi penerapan maka contoh 1 memiliki konklusi yang sah. Artinya kalimat Orlando sangat senang sekali merupakan penarikan kesimpulan yang benar. Contoh yang kedua, premis 1. Olin sedang bernyanyi atau tidak sedang bernyanyi. Premis 2, jika ia tidak sedang bernyanyi, ia sedang menangis. Premis 3, Orlin tidak sedang menangis. Dan premis di atas merupakan premis yang sangat sederhana. Dan konklusinya mungkin dengan segera dapat dinyatakan seperti ini. Berdasarkan metode deduksi di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan dan yang merupakan konklusi dari premis tersebut adalah Orlin sedang bernyanyi. Contoh 3. Premis 1, jika kota Brastagi banjir dan angin kencang, maka kota Medan akan tenggelam. Premis 2, jika kota Medan tenggelam, perekonomian Provinsi Sumatera Utara akan lumpuh. Premis 3, angin kencang, akan tetapi perekonomian Provinsi Sumatera Utara tidak lumpuh. Konklusi, kota Brastagi tidak banjir. Jika premis dan konklusi pada contoh 3 diperhatikan, sepintas tampak kurang jelas. Ya, kalau mau jelas, dipikirkan lagi. Kurang jelasnya di mana. Oke. Ya, membuat laporan penelitian geografi. Gambar laporan penelitian dibagi menjadi 3 bagian. 1 bagian pembuka. Pada bagian ini, penelitian menjelaskan penelitian secara garis besar, terutama sistematika penulisan. Bagian 2, bagian isi. Bagian isi atau badan laporan memuat uraian-uraian tentang proses penelitian dan hasilnya. 3, bagian penutup. Bagian penutup menyajikan
Kesimpulan yang singkat, padat, dan jelas. Alhamdulillah selesai pertemuan pada hari ini. Jangan lupa tugasnya. Ini dia tugasnya. Menyajikan hasil observasi lapangan dalam bentuk makalah yang dilengkapi dengan peta, bagat, gambar, tabel, grafik, foto, dan atau video. Ini merupakan penjabaran dari KD 4.3. 3.4 maksudnya 3.4. Ini adalah contoh covernya. Ini adalah contoh judulnya. Ini enggak seperti ini, hanya untuk sekedar contoh saja. Jadi kalau dapat judul nanti kan terus judul kan bingung. Jadi ini saya buatkan contoh format covernya seperti ini. Contoh judulnya seperti ini, pengaruh pembelajaran daring terhadap kualitas nilai geografi, penilaian nilai geografi penilaian tengah semester ganjil pada kelas 10 IPS di SMA Negeri 5 Metro tahun pelajaran ya 2020-2021 dalam kurung makalah sebagai salah satu tugas KD 4.3 mata pelajaran geografi kelas 10 IPS. Kalau yang 1 10 IPS 2 saja, 10 3 4 4. Jadi enggak semua itu, tapi pilih salah satu. Kalau IPS 1 maka yang paling depan, IPS 2 maka satu yang lainnya dibuang, IPS 3 yang dibuang, tinggalin aja. Ya, seperti ini contohnya. Oleh nama kelas NIS Pendidikan Provinsi Lampung SMA 5 Metro tahun pelajaran 2020-2021 dengan mengikuti ini dia. Ini yang diikuti langkah-langkah penilaian geografi. Tadi sudah saya berikan contoh yang langkah yang keempat, menentukan judul. Judulnya sudah ada. Jadi kalian harus mengamati fenomena geosfer, menentukan masalah, menyusun rumusan masalah, dan seterusnya. Terus saya sampai ke 13 menganalisis data. Yang keempat, membuat laporan penelitian. Format itu sudah saya sampaikan tadi. Jadi formatnya seperti ini. Seperti ini formatnya, langkah-langkahnya 1 sampai 13, yang ke-14 menyusun laporan. Saya rasa itu saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa tugasnya dikumpul dalam bentuk offline, jadi semua dalam bentuk print out. Pakai Word saja, nggak pakai PowerPoint, ya dikumpul di sekolah. Saya kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Sekarang tanggal berapa? Sekarang berapa? Tanggal 14, berarti 2 minggu dari pertemuan hari ini, paling lambat. Kalau yang sudah selesai boleh dikumpul. Perwakilan, ya perwakilan setiap satu kelas diwakili oleh ketua kelasnya atau sekretarisnya atau ketua kelas atau sekretaris. Jadi nggak semua berbondong-bondong datang sekolahan, setorkan ke ketua kelas atau wakil atau sekretarisnya, kemudian dibawa ke sekolah hari Kamis jam 9 pagi. Jadi ini hari Kamis, besok Kamis bisa mulai ngumpul, Kamisnya lagi terakhir. Saya rasa itu pertemuan kali ini. Saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat mengerjakan.